Hai minasan, kembali lagi dengan saya. Jadi video kali ini Sensei ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat kartu EKTKLN. Mungkin kartu ini masih asing, masih awam di telinga kalian. Jadi Sensei jelaskan sedikit ya, bahwa kartu ini adalah kartu yang diperlukan ketika kalian hendak bekerja ke luar negeri. Jadi kartu ini bisa dikatakan kartu asuransi yang bisa melindungi kalian pada saat berada di luar negeri dan pada saat kembali ke Indonesia juga. Ya, jadi sedikit saya jelaskan di sini, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu kartu EKTKLN. Jadi pertama-tama Sensei akan jelaskan sedikit mengenai kepanjangan atau singkatan daripada kartu EKTKN ini. Jadi kartu ini adalah kartu tenaga kerja luar negeri. Jadi kartu ini juga merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri. Dan kartu ini juga berfungsi sebagai instrumen pelindungan baik pada masa penempatan atau selama bekerja di luar negeri maupun pasca penempatan setelah kontrak dan kembali ke tanah air. Itulah yang disebut dengan kartu EKTKLN. Jadi kartu ini biasanya dibuat sebelum mengajukan visa ya. Oke, selanjutnya Sensei akan menjelaskan sedikit atau memberikan gambaran ya, apa saja sih yang diperlukan, dokumen-dokumen apa sih yang diperlukan ketika mengajukan atau membuat yang namanya kartu EKTKLN itu. Yang pertama adalah KTP. Ya, terus ada juga kartu keluarga, terus ada juga sertifikat COVID-19, gabungan 2 sertifikat vaksin berupa PDF. Nah, kemudian ada juga apa namanya, surat izin suami istri ya, kemudian ada juga atau surat izin dari orang tua wali yang diketahui oleh pengurus desa atau aparat desa di sana, baik itu RW, RT, kepala desa, kepala dusun, dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga surat pernyataan CPMI ya, surat pernyataan CPMI. Kemudian ada juga paspor, ini baik paspor lama atau baru itu bisa digunakan. Kemudian ada juga apa namanya, scan medical check up ya. Jadi kemudian selanjutnya ada itu yang disebut dengan Koyo Jokensho atau surat kontrak kerja, ini biasanya diterima dari perusahaan Jepang ya. Kemudian ada juga Certificate of Eligibility atau COE. Nah, inilah beberapa persyaratan atau dokumen yang kalian perlukan ketika ingin mengurus yang namanya EKTKLN. Tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa yang terpenting adalah 4 saja, yang terpenting ya, itu ada surat itu yang pertama itu ada paspor, ada medical check up, terus ada surat kontrak kerjanya, terus ada COE-nya. Kemudian yang atasnya seperti KTP, kartu keluarga, kartu vaksin itu bagaimana Sensei? Nah, ini biasanya apa, disesuaikan dengan wilayah. Karena setiap wilayah itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Nah, itu biasanya yang membuat kita pusing. Jadi, yang penting ada 4 ini sudah bisa sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian Sensei akan menjelaskan sedikit, apa, contoh-contoh ya. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang masih awam banget yang belum tahu paspor itu kayak gimana, ini yang nomor satu ini adalah paspor. Ini contoh paspor Indonesia. Kemudian ini adalah contoh COE. Jadi COE ini, didapatkan ketika kalian setelah lulus yang namanya interview dengan pihak, perusahaan Jepang ya. Nah, kemudian Sensei juga akan menjelaskan di sini, ada beberapa surat kontrak ya. Jadi surat kontrak kerja itu seperti ini. Yang pertama mungkin kalian bisa hafalkan adalah, kanjinya, itu kanji Koyo Jokensho ya, Koyo Jokensho. Nah, biasanya di surat kontrak ini tertera biasanya di nama kalian di sini, terus di sini, apa namanya, nama perusahaannya, alamat, terus nomor teleponnya, terus penanggung jawab atau bos atau saconya di sana, ya. Nah, ini sangat penting banget, jadi silakan apa, disimak baik-baik ya. Kemudian di sini juga ada, contoh format daripada medical check up. Ya, biasanya, apa namanya, perusahaan Jepang atau TSK atau, Kumiai itu mempunyai standaritas ya, standaritas untuk, form atau format daripada medical check up. Itu biasanya seperti ini ya. Jadi nanti minta saja ke pihak TSK atau, apa namanya, agensi yang mengurus kalian ya. Nah, kemudian selanjutnya Sensei akan menjelaskan di sini, langkah-langkah atau langkah kalau misalkan semua persyaratan tadi itu udah lengkap, kemudian langkah apa yang harus kalian lakukan adalah di sini Sensei akan jelaskan. Yang pertama, kunjungi dulu situs, ini ya, situs yang sini sudah ada link-nya juga, Sensei, bisa bacakan juga di sini situs BNP2TKI atau situs ini ya, nanti Sensei akan sertakan di link-nya. Jadi setelah itu, setelah masuk, nanti silakan masukkan data diri sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan data orang tua sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian masukkan juga data perusahaan sesuai dengan kontrak kerja yang dijelaskan tadi, ya. Kemudian masukkan tempat melakukan medical check up sesuai dengan dokumen medical check up.
Paham ya maksudnya ya? Kemudian setelah itu upload scan medical check up, kontrak kerja, paspor bagian depan, dan COE-nya. Nanti ada tempat-tempatnya, saya akan jelaskan lagi. Nah, kemudian kalau sudah selesai, silahkan print atau simpan bukti pendaftaran online sebagai PDF atau berupa PDF. Nah, kemudian selanjutnya Sensei akan menjelaskan, jadi kita akan langsung ke websitenya, di situ sih kita akan simak apa saja yang harus kalian isi, bagian mana yang harus kalian, checklist atau bagian mana yang harus kalian input, jadi kita akan jelaskan di situ, oke? Jadi kalau penasaran ikuti video ini sampai akhir, jadi tentunya jangan lupa like, share, and comment. Oke, langsung saja kita ke link atau ke situs websitenya. Nah, kemudian langsung saja kita paste di sini ya. Jadi kita masukkan link yang tadi di sini, kemudian kita enter ya. Kita enter, tunggu sebentar ya. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada Syscode KLN ya. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah gulir ke bawah sampai di sini ada SSW ya. Jadi SSW atau Tokyo Jepang. Kemudian silakan klik daftar sekarang. Ayo kita klik saja. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kalian akan ditanyakan kembali apakah sudah punya paspor, apakah sudah punya perjanjian kontrak kerja, kemudian ada surat keterangan sehat, COE, dan seterusnya. Kemudian apabila ini sudah ada, sudah siap di samping kalian, silakan klik ya, sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut. Oke, kita klik saja. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti silahkan di sini ya, klik di sini, kemudian isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Terus di sini di bagian sini ini adalah nomor KTP-nya. Terus kemudian di sini nama ibu, nama ayah, kemudian jenis kelamin apa ya, misalkan sini juga tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, kemudian status pernikahan. Jadi silakan diklik. Bagi teman-teman yang mungkin udah cerai, kawin atau sebagainya dan belum kawin, silakan diisi sesuai dengan status kalian yang benar. Kemudian silakan isi di sini provinsi asal TKI. Jadi asal kalian di mana? Kota asal TKI. Jadi asal kalian di mana? Terus kecamatan ya. Kecamatan TKI di mana? Kemudian kelurahan, terus alamat. Alamat TKI atau alamat kalian di mana? Silakan diisi di sini. Kemudian lanjut ke identitas orang tua. Jadi nama orang tuanya siapa, ya. Terus asal orang tuanya di mana, ya. Kecamatan orang tuanya di mana. Itu juga semua diisi. Ini tinggal diklik, tinggal dipilih saja. Kemudian silakan apa namanya isi kelurahan, terus alamatnya. Alamat orang tuanya itu di mana? Silakan diisi di sini. Sini ya. Nah, kemudian nomor telepon keluarga, baik itu nanti bisa bapak, ibu, atau keluarga yang lain ya. Kemudian isi nomor telepon TKI ya. Kemudian itu bisa diisi dengan nomor telepon kalian ya. Kemudian agamanya apa, jadi ini silahkan dipilih ya, ada 5 agama. Kemudian di sini juga silakan pendidikannya apa, SMK atau sarjana dan sebagainya. Kemudian negara ya, negara tujuannya itu di mana. Kalau Jepang ya udah langsung aja Jepang, terus, misalkan sektor usahanya apa, jadi silahkan diisi-isi juga di sini. Kemudian jabatannya apa, terus, gajinya berapa, ini semua ada di surat kontrak kerja itu ya. Kemudian mata uang ya, mata uang yang digunakan untuk membayar nanti apa, silahkan diisi. Kemudian silakan, ini tentang kepemilikan paspor ya. Jadi silakan kita klik apakah sudah memiliki paspor atau masih dalam proses atau sebagainya. Jadi silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian. Kemudian nomor perjanjian kerja. Jadi sama ada di kontrak kerja itu ya. Kemudian tanggal mulai kerja, terus tanggal berakhir perjanjian kerja itu kapan ya. Kemudian nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, terus kota perusahaan itu di mana. Kemudian silakan isi nomor telepon perusahaan, terus nomor fax perusahaan kalau ada. Terus di sini silakan isi sarana kesehatan. Jadi apa saja nanti yang akan didapat. Terus di sini isi nomor surat keterangan sehat atau medical check up kalian. Nomornya ya, silakan isi nomornya di sini. Nah, kemudian kalau misalkan semua sudah diisi, silakan upload. Ya, upload perjanjian kerja kalian atau perjanjian kontrak kerjanya. Terus upload juga COE-nya di sini, di bagian sini tinggal klik saja. Terus di sini vaksin ya, sertifikat vaksinnya klik di sini. Terus ini adalah surat ini izin dari suami atau istri atau orang tua wali ya yang diketahui oleh RT atau RW setempat ya. Kemudian di sini silakan isi surat pernyataan CPMI ya, CPMI.
Kemudian, silakan di sini isi, surat keterangan sehat atau medical check up-nya. Nah, kemudian apabila, semua sudah di-upload, nanti silakan dipilih ya, kota, di mana kalian, tinggal atau di dekat kalian ada kantornya, nanti silakan, klik di tempat tersebut. Jadi kantor tersebut akan, apa namanya, adalah tempat kalian untuk mengambil atau pembuatan daripada, kartu EKTKLN itu, ya. Kalau ini sudah, silakan pilih pembayaran, ya. Jenis pembayarannya ada 2, bisa ditransfer nanti dari bank BRI, BNI, atau Mandiri. Kemudian bisa juga dibayar langsung dari BPJS, ya, karena pembayaran BPJS kode billing 16 digit, ya. Nah, kemudian apabila ini sudah selesai, silakan masukkan, kode ini ya. Jadi isi security code dengan nomor yang ada di sampingnya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan simpan data. Klik simpan data. Nah, kemudian apabila, pendaftaran melalui online sudah selesai, maka muncullah bukti pendaftaran online. Simpan ini sebagai PDF dan print. Di bagian bawah, bukti pendaftaran terdapat kode billing dan nominal yang harus Anda bayar sebagai jaminan sosial PMI. Nominal ini bervariasi tergantung lama kontrak kerja masing-masing PMI. Kemudian mengenai tempat pembayaran biasanya di kantor BP3TKI. Terdapat kantor BPJS dalam satu lokasi, Anda bisa melakukan pembayaran di sana dan bisa menghemat waktu. Nah, kemudian selanjutnya, inilah langkah terakhir dari pembuatan EKTKLN, adalah itu dengan melakukan verifikasi dan pencetakan. Kemudian, jangan lupa untuk membawa dokumen di bawah ini untuk melakukan verifikasi di kantor BP3TKI terdekat ya, seperti yang sudah dipilih, tadi ya, saat kita melakukan, apa namanya itu, pendaftaran melalui online ya. Kemudian apa saja yang perlu dibawa? Nah, ini yang perlu dibawa nanti ketika pengambilannya. Jadi satu paspor asli, COE-nya asli, scan medicalnya, check up-nya juga asli. Kalau bisa ini juga fotokopi aja, nanti fotokopi semua ya, nanti siapa tahu nanti harus ditaruh di situ biar nggak kelimpungan juga. Jadi semua difotokopi aja sebagai jaga-jaga. Kemudian, scan kontrak kerja kalian, terus ada juga kartu BPJS yang diterima saat pembayaran, ya. Nah, kemudian silakan masuk di bagian KTKLN dan Anda akan diminta berkas-berkas tersebut di atas. Jadi akan dimintai berkas-berkas yang ada di sini, di atas ini ya. Kemudian setelah tidak ada kekurangan dan kesalahan data, maka Anda akan diminta untuk foto dan fingering atau sidik jari. Jika sudah sampai di sini, itu artinya bahwa pembuatan EKTKLN kalian sudah selesai. Jadi, setelah proses di atas dilakukan semua, maka tinggal menunggu kartu EKTKLN. Kartu hanya berupa print copy dengan legalisir dari kantor BP3TKI. Ya, kartu ini yang akan dibawa untuk proses pengajuan visa nantinya. Oke, Binasang, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana caranya mengurus kartu EKTKLN. Jadi sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya tentunya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.